Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal dalam buku Matematika SMP kelas 8 semester 1 revisi 2017 untuk kurikulum 2013. Tepatnya bab 5 pada soal Ayo Kita Berlatih 5.1. Kita langsung saja untuk soalnya yang pertama, yaitu manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan dua variabel? Yang bagian A, 2 plus 12P sama dengan 8, B, 3Q sama dengan 4 min 2P, C, 4P tambah 2 sama dengan 8, D, X per 3 min 3Y per 2 sama dengan 5, E, 8XY plus 9X sama dengan 18, F X per 3 kurang 3Y per 2 sama dengan 6, C sama dengan 10T min 5, dan H N sama dengan 4N min 6. Oke, kita tahu sendiri bahwa persamaan linear dua variabel itu memiliki dua variabel dan tiap-tiap variabelnya pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kita lihat di sini manakah yang merupakan PLDV. Nah, ini ternyata variabelnya cuma 1, berarti dia bukan PLDV, bukan persamaan linear dua variabel. Yang berikutnya ada Q dan ada P, masing-masing pangkatnya 1. Berarti ini merupakan persamaan linear dua variabel. Yang berikutnya ada satu variabel saja, yaitu P, maka di sini bukan PLDV. Yang berikutnya ada X dan ada Y, ada dua variabel, pangkat tertingginya adalah 1, maka di sini termasuk, ini bukan ya, bukan. Maka di sini termasuk PLDV. Yang berikut ada X, ada Y, dan di sini ternyata X dan Y-nya bergandengan. Kalau dia bergandengan, berarti dia bukan persamaan linear. Bukan persamaan linear dua variabel. Yang berikutnya, X ada Y. Masing-masing pangkatnya 1, berarti dia merupakan persamaan linear dua variabel. Yang berikutnya ada C, ada T, masing-masing pangkatnya 1, maka di sini termasuk persamaan linear dua variabel. Yang berikut ada N dan ada N, ada satu variabel saja, maka di sini bukan persamaan linear dua variabel. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tulislah rumus untuk ukuran yang diberikan berikut. Jelaskan setiap variabel yang kalian gunakan. Tentukan mana variabel terikat dan mana variabel terikat dari rumus yang kalian tulis. Keliling persegi panjang dengan panjang 5 desimeter. Jadi keliling persegi panjang dengan panjang 5 desimeter. Jadi di sini panjang sama dengan 5, lebar sama dengan X. Nah, di mana di sini keliling persegi panjang adalah 2P tambah 2L. Nah, di sini keliling sama dengan 2 kali 5 ditambah dengan 2X. Dan di sini K sama dengan 10 ditambah dengan 2X. Di mana variabel terikatnya adalah K dan variabel bebasnya adalah X. Nah, di sini ya. Yang berikutnya, B, luas trapesium dengan panjang dua sisi sejajarnya adalah 7 dan 11 cm. Oke, kita hapus dulu untuk jawaban yang A. Kita mulai dengan jawaban B. Oke, di sini kita mulai untuk menjawab bagian B, yaitu kita tahu sendiri luas trapesium itu kita bisa dapatkan dengan rumus setengah dikali dengan panjang dua sisi, jumlah dari panjang dua sisi yang sejajar, A tambah B misalnya. Di mana A ini sisi yang di bawah dan B-nya ini sisi yang di atas. Misalnya sisi yang sejajarnya itu seperti ini. Oke.
Ini sisi yang sejajar. Oke, ini trapesiumnya, maka di sini A, di sini B-nya. Nah, tapi di sini kalau untuk luasnya dikali lagi dengan tingginya. Nah, di sini kita langsung mencarinya dengan cara L sama dengan 1/2 dikali dengan 7 ditambah dengan 11 dikali dengan tingginya kita belum ketahui, maka kita simbolkan dengan X. Maka luasnya adalah setengah dikali dengan 18 dikali dengan X. Maka luasnya adalah 9X. Nah, seperti itu ya. 9-nya dari mana? 18 dikali dengan setengah. Atau 18 bagi 2 itu sama dengan 9. Oke, di sini variabel terikatnya adalah L dan variabel bebasnya adalah X. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan apakah pasangan berurutan berikut merupakan salah satu selesaian dari samaan yang diberikan atau tidak. 0,4. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4. 4 kali 0, 0. Ternyata di sini bukan. Atau tidak ya. Tidak. Oke, bagian B. 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Y sama dengan 3 kali 2, 6. Berarti ini benar. Ya. Oke, di sini 3,5. Kita lihat, Y, apakah X diganti dengan 3 akan menghasilkan 5. 5 kali 3, 15. 15 kurang 10 itu 5. Berarti Y sama dengan 5. Oke, betul ya. Berarti ya. Pada bagian D, 1,6. Ketika X-nya 1, apakah Y sama dengan 6? Nah, kita coba. 1 tambah 7 ternyata 8. 1,8 seharusnya. Ternyata di sini tidak. Yang berikutnya, ketika kita substitusikan 2, apakah menghasilkan 0? 7 kali 2, 14. Tambah 2, 16. Ternyata bukan 0. Berarti jawabannya adalah tidak. Yang berikutnya, 4 ke 5. Ketika kita substitusikan 4, maka hasilnya ada 5. 2 kali 4 itu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ternyata betul. Jawabannya iya. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di nomor berikutnya. Untuk membayar tagihan air, pelanggan untuk rumah tangga golongan 2 dikenakan biaya administrasi Rp6.500 per bulan dan biaya pemakaian air Rp5.000 per meter kubik. Tuliskan persamaan linier dua variabel yang menunjukkan total biaya pelanggan rumah tangga golongan 2 tiap bulannya. Ingat, biaya administrasinya adalah tetap per bulan. Dan biaya pemakaiannya 5.000 per meter kubik. Jadi sini biayanya kita simbolkan dengan 5.000. Jadi persamaan linier dua variabel Y sama dengan Y ini menunjukkan total biaya pelanggan rumah tangga. Y kita kasih keterangan Y itu total biaya pelanggan rumah tangga. Pelanggan rumah tangga golongan 2 tiap bulannya. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk persamaannya kita lihat 6.500 ditambah dengan 5.000 X. Nah, seperti itu ya, 5.000 X. Artinya kalau dia pakai hanya 1 meter berarti tinggal 1 meter kubik, berarti kita kali 1. Kalau dia misalnya pakai 1.000 meter kubik berarti kita kalikan dengan 1.000. Jadi persamaannya adalah yang ini ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Oh ya, belum ada keterangan. Sedangkan X-nya variabel bebas yang menentukan di sini biaya pemakaian per meter kubik. Jadi X-nya itu adalah per meter kubik ya, dalam satuan per meter kubik tagihan air. Berarti air yang digunakan. Air yang digunakan
dalam satuan meter kubik. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Lengkapi pasangan berurutan berikut sehingga menjadi selesaian dari persamaan. Oke, di sini kita lihat ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Kita coba substitusikan X-nya 1 di sini. 8 kali 1, 8 tambah 3, berarti 8 tambah 3, 11. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, ternyata Y-nya 4. Y-nya 4, berarti 2X tambah Y-nya kita ganti 4 sama dengan 4. Berarti di sini 2X-nya 2X sama dengan 4 kurang 4 atau 2X, ini bagian B ya. 2X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Berarti di sini taruh 0. Yang berikutnya pada bagian C ada 4, Y-nya ganti dengan 4. 9X ditambah dengan 4 sama dengan 22. Maka di sini 9X sama dengan 22 kurang 4 atau 9X sama dengan 18. Dan X sama dengan 18 bagi 9 sama dengan X sama dengan 2. Maka di sini kita ganti X-nya 2. X, Y. X-nya 2, Y-nya 4. Nah, yang berikutnya pada bagian D, di sini ada Y-nya 14. Berarti 14 sama dengan 12X ditambah dengan 2. Berarti di sini 12X sama dengan 14 kurang 2. Atau 12X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 per 12 atau X sama dengan 1. Nah, kita isi di sini X sama dengan 1. Oke, sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Seorang atlet selalu menjaga kondisi badannya dengan olahraga rutin. Olahraga yang dilakukan secara rutin akan membakar kalori. Lama atau rentang waktu olahraga pun menjadi salah satu faktor berapa banyak kalori yang terbakar saat olahraga. Berikut tabel yang menunjukkan hubungan antara lama olahraga dengan banyak kalori yang terbakar. Nah, di sini ada lama olahraga dalam satuan menit. 10 menit itu membakar 300 kalori. 20 menit 400, 30 menit 500, dan 40 menit 600. Tentukan persamaan yang menunjukkan hubungan antara lama olahraga dengan banyak kalori yang terbakar. Jadi di sini kita hanya membutuhkan dua titik, di mana ada di sini pasangan berurutannya 10,300 dan di sini ada 20,400. Kita tentukan menggunakan persamaan garis lurus saja untuk menyatakan hubungan antara lama olahraga dengan banyaknya kalori yang terbakar, di mana di sini gradiennya M 400 kurang 300 per di sini 20 kurang 10. Nah, di sini 100 per 10. Nah, kita lihat sendiri di sini hasilnya adalah 10. Berarti gradiennya 10. Nah, di sini kita masukin ke persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, di sini kita pilih X1 Y1-nya antara dua sini. Kita mau pilih ini atau yang di bawah. Dan saya di sini pilih yang 10,300, di mana Y min 300 sama dengan 10 kali X min 10. Jadi Y min 300 sama dengan 10X min 100. Dan di sini Y sama dengan 10X min 100 ditambah dengan 300. Nah, di sini Y sama dengan 10X ditambah dengan 200. Oke, 10X ditambah dengan 200. Jadi, hubungan antara lama olahraga dengan banyaknya kalori yang terbakar adalah di sini ya. Ketika di sini Y-nya adalah ketika lama olahraganya ditentukan oleh X sama dengan lama waktu olahraga, olahraga, dan Y di sini adalah
jumlah kalori yang terbakar. Jumlah kalori yang terbakar atau banyaknya kalori yang terbakar. Kalori yang terbakar, terbakar. Oke. Jadi ini merupakan persamaannya. Hubungan antara lama berolahraga dengan banyaknya kalori yang terbakar. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Perhatikan ketiga bangun yang berbentuk dari segi 5 berikut. Bangun 1, bangun 2, bangun 3. A. Salin dan lengkapi tabel bangun ke-5. Nah, di sini dia 1, 5, 2, 8, 3, 11, 4. Nah, di sini 4 tinggal kita tambahkan kelilingnya 4 ditambah, berarti di sini ditambah 3, 3, 3 berarti 14. Nah, seperti itu ya. 5 berarti di sini 14 tambah 3 17. Jadi seperti itu. Yang berikutnya di sini tuliskan persamaan untuk menentukan keliling tiap-tiap bangun. Nah, di sini untuk menentukan keliling tiap-tiap bangun kita lihat persamaannya seperti apa. Kelilingnya ini Y-nya dan di sini X-nya. Kita lihat ada 1,5 dan di sini ada 2,8. Kita sama juga mencari dengan persamaan garis lurus karena ini bedanya teratur atau lurus, berbanding lurus dengan banyaknya segi 5. Nah, di sini kita cari dulu gradiennya. M sama dengan 8 kurang 5 per 2 kurang 1. Sehingga di sini 3 per 1 atau sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah dapat gradiennya adalah 3. Kita masukkan ke persamaan Y kurang Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, di mana X1 dengan Y1 kita tinggal pilih apakah kita pilih 1,5 atau 2,8. Tapi di sini saya pilih 1,5. Y kurang 5 sama dengan 3 karena M-nya 3. X kurang X1-nya di sini 1. Oke, Y kurang 5 sama dengan 3X min 3. Y sama dengan 3X min 3 ditambah dengan 5. Y sama dengan 3X ditambah dengan 2. Nah, seperti ini ya. Jadi, X menyatakan banyaknya segi 5. Banyaknya segi 5. Segi 5. Nah, untuk Y-nya menyatakan keliling. Jadi, keliling sama dengan 3 kali banyaknya segi 5 ditambah dengan 2. Contohnya, banyaknya segi 5 itu 1. Berarti 3 kali 1 ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah, misalnya banyaknya segi 5 itu ada 5. Berarti 3 kali 5 ditambah dengan 2. Berarti di sini 15 tambah 2 itu sama dengan 17. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita banyaknya segi 5 banyak lagi. Misalnya ada 1000. Maka di sini Y sama dengan 3 dikali dengan 1000 ditambah dengan 2 atau Y sama dengan 3002. 3002. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ini persamaannya ya. Nah, ini yang persamaannya. Oke, ini untuk yang B. Ini untuk yang A. Oke, kita lanjut. Bu Retno memberlakukan sistem kejujuran bagi setiap siswa yang ingin membeli pensil dan penghapus. Siswa hanya tinggal meletakkan uangnya ke dalam kotak kejujuran yang disediakan di koperasi sekolah. Harga setiap pensil adalah 2.500 dan harga setiap penghapus adalah 1.500 dan suatu hari Bu Retno mendapatkan 10.500 dalam kotak kejujuran. Beliau merasa kebingungan karena ketika menentukan banyak pensil dan penghapus yang terjual, Bantu Bu Retno untuk menentukan banyaknya pensil dan penghapus yang mungkin.
Oke, yang mungkin ya. Jadi di sini harga dari pensil yaitu kita ketahui sendiri 2.500, penghapus 1.500. Nah, di sini kita memperoleh persamaan 2.500 X ditambah dengan 1.500 Y sama dengan 10.500. 10.500. Oke, di sini untuk X dan Y jumlah dari masing-masing pensil dan penghapus. Nah, kita bisa perkecil, sama-sama kita bagi 500. Sehingga di sini sisa 5X ditambah dengan 3Y sama dengan 21. Nah, di sini kita lihat secara di dalam cerita berarti X dan Y ini harus bilangan positif ya, bilangan bulat positif, sehingga X dan Y yang memenuhi itu tidak boleh bilangan desimal. Jadi seperti itu ya, tidak boleh bilangan desimal, jadi harus bilangan positif. Dan di sini kita bisa cari dengan menggunakan grafik ataupun bisa kita cari dengan manual atau sistem coba-coba seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang bilangan bulat, kita lihat, kita coba dengan mencoba-coba ya. Ketika X-nya 0, berarti X-nya 0, berarti di sini X-nya 0, menyebabkan Y-nya berapa? 5 kali 0 ditambah dengan 3Y sama dengan 21. Dan di sini 3Y sama dengan 21. Y sama dengan 21 per 3 atau Y sama dengan 7. Nah, ini kemungkinan yang pertama adalah 0,7. Nah, X-nya 0, Y-nya 7. Dan yang berikutnya kita coba X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4, dan seterusnya. Kita coba di X sama dengan 1, pasti tidak ketemu. X sama dengan 2, tidak ketemu juga. X sama dengan 3, nah kita coba di X sama dengan 3. X sama dengan 3 di sini 5 dikali dengan 3 ditambah dengan 3Y sama dengan 21. Nah, di sini 15 ditambah dengan 3Y sama dengan 21. 3Y sama dengan 21 kurang 15. 3Y sama dengan di sini 21 kurang 15 itu adalah 6. Maka Y sama dengan 2. 6 per 3, Y sama dengan 2. Maka X-nya 3, Y-nya 2. Jadi di sini kemungkinan banyak pensil dan penghapus yang terjual bisa saja jumlah yang pertamanya itu 0 penghapus, 0 pensil dan 7 penghapus. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu bisa di sini pensilnya 2, 3 pensil yang terjual, 3 pensil. Ini yang terjual ya, yang terjual 3 pensil, dan yang berikutnya ada 2 penghapus. Jadi seperti ini, penghapus. Apakah cuman ini yang memenuhi? Iya, cuman ini. Kalau kita mencoba bilangan bulat lainnya, maka tidak akan ketemu bilangan bulat. Nanti kalau kita coba 1, contohnya di sini saya ambil X-nya 1 yang tidak memenuhi ya. X-nya 1 menyebabkan Y 5 dikali dengan 1 ditambah dengan 3Y sama dengan 21. 5 ditambah dengan 3Y sama dengan 21. 3Y sama dengan 21 kurang 5. 3Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 per 3. Nah, 16 ini tidak habis dibagi dengan 3. Oke, seperti itu ya. Otomatis menghasilkan bilangan desimal. Sedangkan jumlah suatu barang di sini harus merupakan bilangan bulat. Jadi X sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Yang memenuhi hanyalah 2.
dua bilangan, yaitu ketika X-nya 0 dan ketika X-nya 3. Oke, seperti itu ya. Ada dua kemungkinan yang memenuhi. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Perhatikan dialog berikut. Zainul, seharusnya persamaan 4X tambah 5Y sama dengan 11 tidak memiliki selesaian. Erik, loh, 4X plus 5Y sama dengan 11 punya selesaian. Misalnya negatif 1,3. Nah, pertanyaannya, mengapa Zainul mengatakan itu sedangkan Erik mengatakan hal yang lain? B. Nah, untuk semesta yang bagaimana pernyataan Zainul benar? Jadi, untuk menjawab yang A di sini, mengapa Zainul mengatakan itu sedangkan Erik mengatakan hal yang lain? Di sini pada bagian A, Zainul bermaksud Zainul mengatakan seharusnya persamaan 4X plus 5Y sama dengan 11 tidak memiliki selesaian. Nah, di sini Zainul bermaksud di sini untuk X dan Y itu bilangan bulat asli, bilangan bulat positif atau bilangan asli. Tapi di sini bilangan bulat positif atau bilangan cacah ya. Nah, bilangan cacah tidak ada yang negatif. Untuk X-nya bilangan cacah, Y-nya juga bilangan cacah. Sehingga pernyataan Zainul benar untuk 4X tambah 5Y sama dengan 11 tidak memiliki selesaian. Nah, Erik mengatakan hal yang lain. Loh, 4X plus 5Y sama dengan 11 punya selesaian, misalnya negatif 1,3. Pernyataan Erik juga benar karena Erik mengatakan bahwa untuk setiap X dan Y mempunyai selesaian berupa bilangan bulat. Jadi, mereka sama-sama benar tetapi maksudnya yang berbeda. Maksudnya Zainul, X dan Y-nya bilangan cacah atau bilangan bulat asli. Sedangkan Erik mengatakan untuk bilangan bulat saja. Nah, untuk Erik mengatakan benar, contohnya saja untuk negatif 1,3 atau 4, negatif 1. 4, negatif 1 juga betul. Nah, seperti itu ya, dan lain-lain. Oke. Sedangkan untuk bagian B, nah untuk semesta yang bagaimanakah pernyataan Zainul benar? Untuk semesta sama dengan himpunan bilangan cacah. Nah, ini benar, atau di sini himpunan semestanya bilangan asli juga benar. Bilangan asli atau bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, positif. Oke, ketika semestanya seperti ini, maka pernyataan Zainul yang mengatakan tidak memiliki selesaian itu benar. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor 10. Apakah 2X plus 4Y sama dengan 10 mempunyai selesaian pada himpunan bilangan asli? Sebutkan apa saja selesaiannya. Oke, di sini kita perlu mendaftarkan satu per satu. Misalnya, karena di sini dia bilang himpunan bilangan asli, kita mulai dari X sama dengan 1. Artinya Y juga harus menghasilkan bilangan asli. X sama dengan 1 menghasilkan 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 4Y sama dengan 10. Nah, di sini 2 ditambah dengan 4Y sama dengan 10. Atau di sini 4Y sama dengan 10 kurang 2. 4Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Berarti di sini selesaiannya ada, kita daftarkan terpenuhi, yaitu 1,2. Dan ketika X-nya sama dengan 2, maka di sini 2 kali 2 tambah 4Y sama dengan 10. 4Y sama dengan 10 kurang 4. Y sama dengan 6 per 4. Nah, di sini bukan tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Oke. Yang berikutnya kita coba di X sama dengan 3.
X sama dengan 3, maka Y-nya 2 kali 2 tambah 4Y, maaf 2 kali 3 ya, karena X-nya 3, 2 kali 3 ditambah 4Y sama dengan 10. 6 tambah 4Y sama dengan 10, atau 4Y sama dengan 10 kurang 6. 4Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 1. Berarti di sini 3,1. Nah, yang berikutnya kita coba, ini memenuhi ya. Berarti sudah 2. Kita coba X sama dengan 4. Nah, di sini X sama dengan 4. Berarti 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 4Y sama dengan 10. Di sini ada 8 ditambah dengan 4Y sama dengan 10. 4Y sama dengan 10 kurang 8. Berarti Y sama dengan 10 kurang 8, 2 per 4. Nah, ini tidak memenuhi karena Y bukan bilangan asli. Tidak memenuhi. Dan yang berikutnya adalah X sama dengan 5. Perhatikan di sini 2, 3 per 2, 1, setengah. Otomatis di sini turunnya pasti 0. Nah, kita coba. Karena bedanya setengah-setengah ya. 2, 1 setengah, 1 setengah. Dan di sini 2 kali 5 ditambah dengan 4Y sama dengan 10. Berarti 4Y sama dengan 10 kurang 10. Kurang 10 dari mana? 2 kali 5 sama dengan 10. Kita pindah ruaskan menjadi min 10. 4Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0. Nah, tidak memenuhi juga. Tidak memenuhi. Karena 0 di sini bukan bilangan asli. Jadi yang memenuhi di sini adalah yang pertama itu titik 1,2 dan yang kedua selesaiannya itu 3,1 untuk X dan Y-nya. Oke, seperti ini ya. 1, 2, dan 3 dengan 1. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Dan jika belum ada yang belum dipahami oleh adik-adik mengenai penjelasan yang sudah Pak Guru paparkan, silakan ditanya dalam kolom komentar. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran dari adik-adik, silakan dituangkan juga dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.